Kembali lagi di channel Klavos Malamoy. Saya berada di areal kontainer Kabupaten Sorong. Di saat ini saya hendak membagi kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas waktu dan kesempatan. Kami hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dan kuasa-Mu ya Allah menolong kami, sehingga firman Tuhan benar-benar tertanam di setiap hidup kami dan menjadi berkat, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di setiap hidup kerja dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Perikop dari pembacaan kita hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Dari pembacaan kita ini, maka tema kita hanya ada satu Injil. Tema kita saat ini hanya ada satu Injil. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Kita mau memilih untuk mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ataukah kita mau mengikuti keinginan kita. Sebab ketika kita menjalani hari-hari hidup ini, ada banyak hal yang ditawarkan kepada kita. Tawaran-tawaran itu datang membuat kita menjadi orang-orang yang harus memilih. Apakah saya memiliki Kristus ataukah saya memilih yang lain? Rasul Paulus hendak mengingatkan, menasehatkan jemaat di Galatia, sebab ada ajaran-ajaran lain yang telah menyesatkan. Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus yang ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa hidup di dalam Yesus Kristus itu berarti bahwa kita hidup berkenan dengan Tuhan, bukan kita hidup menurut apa yang kita kehendaki. Di mana dikatakan bahwa umat Kristen di Galatia pada saat itu mulai berbalik dari Injil Kristus dan mereka mau mengikuti Injil yang lain, yaitu pengajaran-pengajaran yang sesat. Saat ini kita juga menghadapi kemungkinan yang sama. Hari-hari ini banyak orang-orang Kristen yang mengatakan dia adalah orang Kristen, memegang Alkitab, tetapi hidupnya tidak sama seperti orang-orang Kristen. Hidupnya tidak sama seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hidup menurut keinginannya, hidup menurut apa maunya, hidup sesuai dengan yang Ia kehendaki. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menekankan bahwa hanya ada satu Injil. Hanya Injil Yesus Kristus saja, tidak ada Injil yang lain. Kalau Injil yang lain, itu berarti bahwa kita sebagai manusia, kalau Injil yang lain
pasti yang kita utamakan adalah manusia kita. Kita mencari apa yang selama ini kita cari di dunia ini. Tentunya bahwa yang kita cari adalah keinginan duniawi kita. Hidup menurut apa mau dunia, hidup menurut apa mau kita. Tetapi Rasul Paulus tekankan kepada orang-orang jemaat di Galatia dan juga kepada kita saat ini, bahwa ketika kita hidup di dalam Injil Yesus Kristus, Injil itu adalah kabar kesukaan. Kabar kesukaan. Kalau kita katakan kabar kesukaan, berarti kita hidup sesuai dengan kabar kesukaan itu. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup di dalam Injil Yesus Kristus. Memiliki hubungan dengan Kristus. Rasul Paulus sendiri hidup di dalam Kristus. Hidup menurut apa yang Kristus mau. Sehingga Rasul Paulus juga mau bahwa jemaat-jemaat di Galatia, mereka juga hidup seperti apa yang dihidupi oleh Rasul Paulus. Tetapi mereka berpaling, mengikuti ajaran-ajaran sesat, mengikuti Injil yang lain. Sehingga berulang kali Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka. Sehingga Rasul Paulus katakan bahwa terkutuklah mereka yang berpaling kepada Injil yang lain. Sebab Injil yang lain itu tidak menyelamatkan. Sebab bagi mereka bahwa ketika kita manusia hidup di dunia ini, kita banyak berbuat baik, kita mengumpulkan pahala, maka kita akan masuk kerajaan sorga. Itu yang ditentang oleh Rasul Paulus. Di sini yang dikatakan Rasul Paulus bahwa hidup dan percaya kepada Yesus Kristus, memiliki iman kepada Yesus Kristus. Sebab kasih karunia Allah diberikan kepada setiap orang yang benar-benar hidup di dalam Yesus Kristus. Kalau kita hidup menurut apa yang kita mau, maka sesaat saja kita menikmati, lalu selanjutnya hilang dan pergi begitu saja. Firman Tuhan saat ini mengajak kita supaya benar-benar bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan dengan caranya bahwa kita membaca, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Setiap saat kita mendengarkan firman Tuhan, bukan saja kita hanya mendengarkan, tetapi mendengarkan, merenungkan dan melakukannya. Kita juga harus memiliki hubungan dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya, kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita mau apa yang Tuhan mau bagi kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tetapi kalau kita hidup menurut yang kita mau, maka yang kita pikirkan itulah yang kita kerjakan. Tetapi ketika kita hidup menurut kehendak Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan. Menjadi contoh, teladan bagi orang lain sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengar dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh membaca, mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Allah nyata di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu. Kami tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang datang dan menggiurkan kami. Tetapi kami tetap percaya, kami tetap berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan di setiap hidup kami. Ketika kami hidup di dalam Tuhan, maka kehidupan kami menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kami yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.